Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nurfatia. Saya di sini akan mempresentasikan salah satu pokok pembahasan dari landasan bimbingan dan konseling. Pembahasan yang saya ambil hakikat bimbingan dan konseling yang meliputi dari pengertian, tujuan, orientasi, ruang lingkup, dan kesalahpahaman. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik individu atau kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, setiap bimbingan itu pasti konseling, dan setiap konseling belum tentu bimbingan. Kedua, tujuan. Tujuan umum bimbingan dan konseling membantu individu menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya, yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, keterampilan untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. 3. Ada orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi bimbingan dan konseling adalah titik berat pandangan atau pusat perhatian konselor terhadap kliennya. Ada beberapa jenis orientasi bimbingan dan konseling yang akan saya jelaskan. Yang pertama, orientasi perorangan, kedua, orientasi perkembangan, dan yang ketiga, orientasi permasalahan. Orientasi perorangan, dalam hal ini individu diutamakan dan kelompok dianggap sebagai lapangan yang dapat memberikan pengaruh terhadap individu. Dengan kata lain, kelompok dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebahagiaan individu dan bukan sebaliknya. Pusat perhatian terhadap individu itu sama sekali tidak berarti atau mengabaikan kepentingan kelompok. Dalam hal ini, kepentingan kelompok diletakkan dalam kaitannya dalam hubungan timbal balik yang wajar antara individu dengan kelompoknya. Kemudian, orientasi perkembangan. Dalam bidang bimbingan dan konseling, menekankan peran perkembangan yang terjadi pada saat ini dan yang akan terjadi pada diri individu di masa yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi oleh individu harus diartikan sebagai terhalangnya perkembangan, dan hal itu mendorong semua konselor dan klien bekerja sama untuk menghilangkan penghalang itu serta mempengaruhi lajunya perkembangan klien. Yang terakhir, orientasi permasalahan. Secara langsung bersangkut paut dengan fungsi pencegahan dan fungsi pengentasan. Fungsi pencegahan menghendaki agar individu dapat terhindar dari masalah yang mungkin membebani dirinya, sedangkan fungsi pengentasan menginginkan agar individu yang sudah terlanjur mengalami masalah dapat teratasi masalahnya. Dari ketiga orientasi tersebut, dalam pelayanan bimbingan dan konseling dapat diselenggarakan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat, ruang lingkup bimbingan dan konseling. Secara formal, terdapat 4 bidang yang menjadi ruang lingkup layanan bimbingan dan konseling dalam konteks persekolahan saat ini. Yang pertama, bidang pelayanan kehidupan pribadi, membantu individu menilai kecakapan, minat, bakat, dan karakteristik kepribadian diri sendiri untuk mengembangkan diri secara realistik. Yang kedua, bidang pelayanan kehidupan sosial, membantu individu menilai dan mencari alternatif hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya atau dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Yang ketiga, bidang pelayanan kegiatan belajar, membantu individu dalam kegiatan dalam rangka mengikuti jenjang dan jalur pendidikan tertentu atau dalam rangka menguasai kecakapan atau keterampilan tertentu. Keempat, bidang pelayanan perencanaan dan pengembangan karir, membantu individu dalam mencari dan menetapkan pilihan serta mengambil keputusan berkenan dengan karir
tertentu, baik karir di masa depan maupun karir yang sedang dijalaninya. Dan yang terakhir, kesalahpahaman dalam bimbingan dan konseling. Kesalahpahaman yang sering dijumpai di lapangan sekolah ada 15, antara lain: yang pertama, bimbingan dan konseling disamakan saja atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Kedua, konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. 3, bimbingan dan konseling dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. 4, bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah yang bersifat insidental. 5, bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk klien-klien tertentu saja. 6, bimbingan dan konseling melayani orang sakit atau kurang normal. 7, bimbingan dan konseling bekerja sendiri. 8, konselor harus aktif sedangkan pihak lain pasif. 9, bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama saja. 10, menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. 11, menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter atau psikiater. 12, menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera dilihat. 13, menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. 14, memusatkan usaha bimbingan dan konseling hanya pada penggunaan instrumentasi dan konseling, misalnya tes, inventory, angket, dan alat pengungkap lainnya. 15, bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah-masalah yang ringan saja. Itulah pokok pembahasan dari landasan bimbingan dan konseling.